Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Adina Fitri, Prodi D3 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian anatomi kerangka tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Pengertian anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin ana yang artinya bagian atau memisahkan, tomi yang artinya iris atau memotong. Fisiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, physis yang artinya alam atau cara kerja, logos yang artinya pengetahuan atau ilmu. Dan selanjutnya bidang proyeksi. Bidang proyeksi tubuh adalah bidang datar imajiner yang menembus tubuh untuk menunjukkan titik-titik rujukan. Terdapat 3 bidang anatomis yang bisa digunakan, yaitu sagittal, koronal, transversal. Bidang sagittal, garis vertikal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan kanan. Sagittal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu midsagittal membagi bagian tubuhnya menjadi 2 bagian, kanan dan kiri sama besarnya, dan parasagittal membagi bagian tubuh menjadi 2 bagian, kanan dan kiri tidak sama besar. Bidang koronal, garis vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian depan anterior dan bagian belakang posterior. Bidang transversal, garis horizontal yang membagi tubuh menjadi bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Selanjutnya, posisi anatomi. Posisi anatomi digunakan sebagai rujukan agar hubungan dengan seluruh bagian tubuh dapat dijelaskan. Tubuh berdiri tegak dengan kedua kaki rapat paralel datar di lantai, kepala lurus, mata melihat ke depan, lengan di sisi tubuh, telapak tangan ke depan membuka, ibu jari mengarah keluar tubuh. Selanjutnya bagian aksial. 1. Kepala, wajah, tengkorak. 2. Leher. 3. Batang tubuh, thorax, abdomens, 4. Bagian apendikular, ekstremita inferior, ekstremitas superior. Selanjutnya tampak samping lateral. 1. Kepala, frontal, parietal, occipital. 2. Leher, anterior, mediastolit, lateral, posterior. Dan ada juga batang tubuh dibagi menjadi 2 batang tubuh tampak ventral. 1. Thorax, regio mammaria, regio ternalis, pectoralis, arteris, capitularis, ventralaris. 2. Abdomen, umbilicalis, epiglottis, hypoglotia atau pubica, hypochondriac, abdominalis, lateralis, inguinalis, urogenitalis. Batang tubuh tampak dorsal. Yang pertama vertebralis, scapularis, infrascapularis, lumbalis, scalaris, gluteus, analis. Bagian daerah pada abdomen. Abdomen dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Posisi relatif dan arah. Yang pertama, terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. 2. Digunakan midline atau garis tengah sebagai patokan. Istilah gerakan anatomi dibagi menjadi beberapa, yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membongkokkan, ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan.
Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Gerakan ayunan ke depan merupakan antifleksi dan ayunan ke belakang disebut relok. Fleksi atau ekstensi ayunan ke belakang lebih lanjut disebut hipertensi. Dan ada juga aduksi dan abduksi. Abduksi adalah gerakan mendekati tubuh, abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi atau menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi siap merupakan gerakan adduksi, mendekati tubuh. Dan ada juga elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya, gerakan membuka mulut, elevasi, dan menutup, depresi, dan gerakan pundak ke atas, elevasi, dan ke bawah, depresi. Selanjutnya, inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergelangan kaki. Dan supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menegakkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Dan endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Rotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Sekian video pemaparan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.